Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita telah mencapai pasal 3 dari kitab Kisah Para Rasul. Jika Tuhan berkehendak di pasal ini, kita akan belajar tentang penyembuhan orang lumpuh sejak lahir yang duduk di Gerbang Indah. Juga kita akan belajar tentang khotbah Petrus di Bait Suci. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan baca ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Mohon beritahu tentang mujizat ini, apa maknanya? Pertama, pria ini sedang duduk di tempat yang luar biasa, dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, lumpuh tapi di gerbang yang indah. Saya pikir kata indah tidak disebutkan lagi dalam perjanjian baru kecuali di kitab Matius pasal yang ke-23. Ketika Kristus menyamakan para pemimpin agama dengan makam bercat putih, yang tampak indah di luar tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dan segala kenajisan. Kita dapat simpulkan bahwa agama memperindah tapi tidak menyelamatkan. Hanya menghiasi bagian luar. Dan apa yang muncul di depan orang-orang, tetapi di dalam penuh dengan kenajisan. Pria yang duduk di gerbang indah ini lumpuh dan dia ditempatkan di tempat ini sejak lahir. Namun dia tidak dapat menerima keselamatan karena kita mendapatkan keselamatan melalui iman. Kita juga melihat dalam mujizat ini gambaran keselamatan Tuhan bagi kita karena orang ini terlahir timpang dan kita dilahirkan dalam dosa. Kita membaca, "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Kedua, dia tidak hanya lumpuh tetapi juga seorang pengemis yang miskin. Ini adalah gambaran yang tepat dari orang yang tidak hanya tidak berdaya tetapi juga mohon belas kasihan manusia atau malaikat. Dan tentu saja, jauh dari Allah tidak ada belas kasihan. Ketiga, dia menerima keselamatan atau kesembuhan secara langsung dan cuma-cuma. Ini adalah gambaran orang percaya sejati yang menerima keselamatan dengan segera dan bebas hanya melalui iman. Akhirnya, keselamatan ini menghasilkan perilaku dan tekuk lutut. Dia mulai berjalan setelah dia digendong. Kemudian dia memasuki bait Allah setelah duduk di pintu gerbang. Ini adalah gambaran yang luar biasa untuk keselamatan Tuhan yang besar dan cuma-cuma, yang menghasilkan perilaku
kudus baru. Dan tekuk lutut, setelah saya berdiri di pintu, saya bisa masuk untuk sujud kepada Tuhan. Maksud Anda bahwa orang lumpuh ini Ya, merupakan lambang bangsa dan manusia pada umumnya, tepat. gambar bangsa Yahudi yang memiliki citra religius dari luar, tetapi di dalamnya tidak ada kehidupan yang saleh. Tepat, Manusia pada umumnya dilahirkan dalam dosa, jadi dia digendong sejak lahirnya, diusung. tepat. Ketika Petrus dan Yohanes memasuki bait suci, pria itu meminta sedekah. Petrus berkata padanya, emas dan perak tidak ada padaku. Lalu dia berkata, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dia berkata, saya tidak punya, tetapi apa yang saya miliki. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Mohon jelaskan dua bagian ini. Sebenarnya dia tidak memiliki perak dan emas, namun juga keselamatan tidak dapat diterima dengan perak dan emas, tetapi hanya melalui iman. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi melalui iman dari sisi manusia dan melalui darah dari sisi Kristus. Perak dan emas tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ada cerita mengenai salah satu paus Roma ketika Thomas Aquinas Santo terkenal mengunjunginya. Paus membawa Santo Thomas Aquinas untuk menunjukkan kepadanya peti gereja Santo Petrus dan kemudian dia berkata, seperti yang Anda lihat, Saudara Thomas, bahwa penerus Petrus tidak dapat mengatakan apa yang dikatakan Rasul pertama Petrus. Saya tidak punya perak dan emas. Segera Thomas Aquinas menjawabnya dan berkata, dan penerus Petrus tidak dapat berkata kepada orang lumpuh juga dalam nama Yesus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah, dan dia akan melakukannya. Ada kekayaan eksternal, tetapi di manakah kekuatan dalam diri? Pada zaman Petrus, dia tidak memiliki perak atau emas. Dia adalah pria yang tidak memanfaatkan agama untuk bisnis, tetapi dia memiliki sesuatu yang lebih besar, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Kekuatan yang menggerakkan peristiwa di sini adalah nama Yesus Kristus dari Nazaret. Yesus Kristus dari Nazaret. Mohon ceritakan tentang kuasa yang melimpah dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret ini. Faktanya tidak ada kekuatan atas nama orang mati karena dia sudah tiada. Dan namanya tidak memiliki kekuatan dan memudar. Apakah Kristus mati? Ya, dia mati. Namun dia bangkit lagi. Itulah sebabnya Allah ingin menghormati, memuliakan, dan meninggikan nama Kristus. Jadi dia ingin mengizinkan mujizat ini dilakukan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Sungguh ada banyak sekali nikmatnya yang kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai contoh, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa-doa kita dijawab ketika kita mempersembahkannya di dalam nama Kristus. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita dapat mengatakan bahwa dalam Mazmur 91 kita membaca, aku Karena akan dia bentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika kita mengatakan bahwa ada kuasa dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, apakah ini berarti jika para pengikut Kristus di mana saja menghadapi situasi yang menakutkan, mereka harus berkata dalam nama Yesus? Apakah penyebutan nama Yesus dalam situasi apapun menghasilkan mujizat yang sama seperti yang terjadi di sini? Saya pikir ini adalah kebiasaan yang digunakan beberapa orang, tetapi maknanya jauh lebih dalam dari ini. Ketika Anda tahu nama Yesus, Anda akan mengalami janji, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya tidak mengenal dia hanya ketika saya menghadapi situasi yang menakutkan, maka aku katakan dalam nama Yesus. Bagaimana jika saya tidak menghadapi situasi yang menakutkan, haruskah saya mengabaikannya? Kristus adalah pribadi dengan siapa saya memiliki hubungan yang kuat dan dekat. Inilah makna indah dalam mengenal nama Kristus. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Atau karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Bukankah aneh bahwa Petrus dan Yohanes terus pergi ke bait suci meskipun ini adalah tempat peribadatan orang Yahudi? Itu memang tempat ibadah orang Yahudi, jadi mengapa mereka pergi ke sana? Kita dapat mengatakan bahwa 7 pasal pertama adalah masa transisi. Seseorang berkata bahwa kitab Kisah Para Rasul mengingatkan kita pada Injil Lukas. Injil Lukas dimulai dengan kelahiran Kristus dan diakhiri dengan pelepasan Kristus dari kain kafan. Dan Kisah Para Rasul dimulai dengan kelahiran gereja dan diakhiri dengan pelepasan gereja dari kafan Yudaisme. Gereja pada masa kanak-kanaknya, persekutuan Kristen belum ada bentuknya, dan bahkan setelah ada pun, mereka terus pergi ke bait suci untuk sementara waktu untuk memberikan kesaksian dan penginjilan, karena saat itu penginjilan menargetkan orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Saudara Yosef, kita membaca dalam ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Apakah ini bukti alkitabiah bahwa kita dapat menetapkan jam berdoa di siang hari? Atmosfer Yahudi masih memiliki pengaruh itu. Orang-orang Yahudi memiliki 1 jam doa yang disebut jam ke-9 dan jam ketiga dan seterusnya. Tapi bagi kita harus selalu berdoa. Kita berarti Atmosfer Kristen. Kristen. Kita tidak berdoa pada waktu yang ditentukan, tetapi kita harus selalu berdoa dengan tidak putus-putus, berdoa tanpa henti. Kita tidak pernah membaca surat-surat tentang pengaturan waktu untuk sembahyang, tapi kita harus paham bahwa kitab Kisah Para Rasul ada transisi dari Yudaisme ke ujung bumi. Di sini mereka masih dalam suasana Yahudi. Itulah sebabnya mereka terus pergi ke bait Allah dan sinagoga dan lain-lain. Jadi doa-doa orang percaya dalam perjanjian baru dalam latar Kristen bukanlah doa-doa yang dihafal Tidak, dan juga tidak terikat dengan waktu yang diatur. tepat. Baik. Anda telah menunjukkan bahwa pria yang lahir lumpuh ini mewakili bangsa yang bobrok dan tidak berdaya. Ya. Juga dia adalah simbol manusia pada umumnya. Dan Anda memberitahu kami bagaimana manusia dapat diselamatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa setelah selamat? Saya ingin Ya. belajar pelajaran dari apa yang terjadi pada orang ini setelah keselamatan. Ketika kita membaca, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat dan memuji Tuhan dan semua orang melihatnya. Jadi dia dilihat semua orang. Mohon ceritakan tentang langkah-langkah yang datang setelah keselamatan. Jika kita ingat bahwa pria ini diusung sejak lahir, maka dia tidak belajar berjalan sebelumnya. Tapi sebelum dia belajar berjalan, dia belajar melompat. Ada tertulis dia melompat. Dia belajar melompat sebelum berjalan. Itulah kebenarannya, karena saya kira karena kegembiraannya merasakan tumitnya menggendongnya. Dia melompat ketika kita membaca di sini, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Hal pertama yang difungsi kakinya adalah untuk memasuki bait Allah. Di sini kita dapat melihat perilaku dan penyembahan baru yang tidak ada sebelumnya. Ini terjadi pada setiap orang yang diselamatkan. Jika kita mengatakan bahwa orang ini adalah gambaran bangsa seperti dalam Yesaya 64, kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin, kami sedang dibawa. Tapi sekarang tidak lagi, dia memiliki kemauan dan kekuatan untuk berperilaku dengan cara yang memuliakan Tuhan dan memasuki bait suci untuk menyembah dia. Kita akan membaca ayat-ayatnya mulai dari ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu.
Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dalam khotbah yang luar biasa ini, dia mengatakan bukan kesalehan mereka yang membuat mujizat ini, tetapi Tuhan memuliakan hambanya, Yesus. Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berdiri di sana, menganggap mereka bangsa Yahudi, dan dia mengatakan sesuatu yang perlu penjelasan. Dia berkata dalam ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kemudian, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara Yosef, apa yang dimaksud dengan waktu pemulihan segala sesuatu? Kedua ungkapan tersebut memiliki arti yang sama. Yang mereka maksudkan adalah kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi ini. Bahwa Tuhan memanggil Matius pasal 19 dunia baru di dunia baru. Ketika anak manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku Israel. Beberapa orang mengajarkan bahwa ketika orang itu percaya kepada Kristus dan kembali kepada Tuhan saat-saat pemulihan datang. Sebenarnya, ajaran ini tidaklah benar, karena banyak juga terjadi pada seseorang yang menjalani kehidupan yang normal dan tenang saat berada jauh dari Tuhan. Dan segera setelah dia percaya kepada Kristus, kesulitan dan kesusahan muncul dalam hidupnya. Ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Namun di sini yang dimaksud adalah ciptaan akan mengalami masa-masa pemulihan dan pemulihan segala sesuatu ketika semuanya akan kembali seperti semula. Kutukan akan disingkirkan dari bumi dan ciptaan akan dibebaskan seperti yang dikatakan Roma 8 dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan. Anak-anak Allah. Kapan? Ketika Kristus datang dan memerintah. Jadi apa yang menahan Kristus untuk datang kembali untuk memerintah atas bumi? Bangsa ini harus bertobat terlebih dahulu. Karena Kristus berkata dalam Matius 23, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi bangsa harus bertobat dulu, bukan hanya individu. Tetapi ketika bangsa itu bertobat, Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kristus akan tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kemudian Kristus akan datang untuk memerintah atas dunia yang sempurna tanpa pelanggaran atau pelaku kejahatan, di mana tidak ada kutukan karena akan dihapuskan pada saat itu, dan ciptaan akan diserahkan dari belenggu kejahatan ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Jadi maksud Anda kitab Kisah Para Rasul adalah transisi antara Yudaisme Benar. dan Kristen. Khotbah Benar. di sini tidak bersifat umum tetapi bersifat pribadi bagi bangsa Yahudi. Sebelumnya dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Khotbah ini dimaksudkan agar Untuk bangsa bangsa Yahudi Yahudi. bertobat dari membunuh Kristus. Tepat. Khotbah di sini juga terkait dengan waktu pemulihan segala sesuatu dan kerajaan Kristus atas bangsa ini khususnya. Ketika bertobat dari dosa-dosanya dan waktu pemulihan datang di kerajaan 1000 tahun. Ini yang dimaksud Benar. bagian ini. Juga bagian terakhir dari pasal yang sama, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ditujukan kepada bangsa ini yang dimana janji-janji sebelum dipenuhi karena setianya Tuhan. Namun sayangnya ketika mereka menolak dan bersikeras menolak serta melempari Stefanus dengan batu, kerajaan ini ditunda. Tidak dicabut tetapi ditunda. Ditunda. Benar.
Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, mengapa Petrus mengatakan bahwa orang-orang membunuh Kristus dalam ketidaktahuan meskipun mereka melakukan itu dengan sengaja dan bukan hanya rakyatnya tetapi juga para penguasanya? Mengapa Petrus menganggapnya sebagai dosa karena ketidaktahuan? Ya, dia berkata, kamu menyangkal dia di hadapan Pilatus. Lalu dia berkata di dalam ayat 17, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Mengapa dianggap dosa, ketidaktahuan, dan bukan yang disengaja? Berdasarkan doa yang diucapkan Kristus ketika disalibkan dalam Lukas 23. Ketika mereka menyalibkannya, dia mengucapkan doa ini yang ditujukan kepada bangsa ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa Kristus menganggapnya sebagai dosa dalam ketidaktahuan agar bangsa ini tidak hancur? Jika Kristus tidak berdoa, doa ini seluruh bangsa akan dihancurkan, seolah-olah Kristus membuka pintu kota perlindungan bagi mereka. Apa itu kota perlindungan? Dia yang secara tidak sengaja membunuh seorang tanpa membencinya dan dapat tinggal di kota perlindungan dan tidak dibunuh. Tetapi jika dia berada di luar kota perlindungan, dia akan dibunuh. Seolah-olah Kristus di sini sedang membuka pintu kota perlindungan bagi mereka. Dia sendiri adalah kota perlindungan. Jika dia tidak menganggapnya sebagai dosa ketidaktahuan, seluruh bangsa akan dihancurkan. Tapi dalam belas kasihan kasih karunia-Nya, ia menerima siapa saja di antara mereka yang bertobat dan dosanya akan diampuni. Meskipun itu adalah dosa yang sangat mengerikan, di kemudian nanti mereka memiliki harapan ketika mereka bertobat, Tuhan akan menerima mereka. Tanpa ini, dosa bangsa ini tidak akan pernah bisa diampuni sama sekali karena mereka berkata, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi bukan Petrus yang menganggapnya sebagai dosa karena ketidaksengajaan, tetapi Tepat. Kristus sendiri di kayu salib menganggapnya Ya. sebagai dosa yang tidak disengaja. Oke. Saya ingin mengomentari gelar-gelar yang Petrus katakan tentang Kristus. Sebagai contoh dalam ayat 13, dia berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus. Jadi Petrus berkata tentang dia bahwa dia adalah yang kudus, yang benar, dan meminta seorang pembunuh untuk diberikan kepadamu dan kamu membunuh Sang Pencipta kehidupan, yang kudus, yang benar. Mohon ceritakan tentang gelar-gelar Kristus. Saya dapat menambahkan satu hal lagi pada gelar-gelar ini. Manusia dan Tuhan berada di sisi yang berlawanan. Jadi Petrus berkata, dia memuliakan hambanya, Yesus. Yang kamu tolak telah kamu bunuh. Allah membangkitkan, jelas manusia bekerja melawan Tuhan dan Tuhan ada di pihak Kristus. Mengapa Tuhan di pihak Kristus? Pertama, karena Kristus adalah hambanya yang setia. Kita membaca ini dalam perjanjian baru 3 kali. 2 diantaranya dalam khotbah ini dan sekali lagi dalam pasal berikutnya. Tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan sekali lagi dalam Matius 12, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi dia adalah hamba yang sempurna bagi Yehova. Dia juga yang kudus yang tidak mengenal dosa karena dia adalah yang kudus. Yang benar yang tidak melakukan kesalahan apapun. Dia juga sang pencipta kehidupan seperti yang Yohanes katakan dalam Injilnya, di dalam dia ada hidup. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Tetapi dia tidak dapat dia tahan di antara rahang kematian karena dia adalah pencipta kehidupan. Dan Petrus berkata, Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ya, Bukankah Petrus malu untuk mengatakan kamu menyangkal dia, seperti yang kita semua tahu bahwa Petrus menyangkal Kristus di depan seorang pelayan. Mereka menyangkal dia di depan Pilatus, dan Petrus menyangkal dia di depan pelayan. saya pikir dia menggunakan kesalahannya sebagai bahan untuk berbicara tentang penolakan dan kemungkinan menemukan pengampunan. Saya menyangkal, tetapi ketika saya bertobat, Tuhan mengampuni saya. Anda menyangkal dia, tapi jika Anda bertobat, dia akan mengampuni Anda. Ini berlaku untuk siapapun dari pemirsa kami yang terkasih. Jika ada orang yang menyangkal atau berdosa, kemudian bertobat, Tuhan akan mengampuni
dosa ini. Ayat 18, jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Tuhan memenuhi semua nubuatan perjanjian lama tentang kematian dari Kristus. Apakah ada nubuatan tentang kemuliaan dan kerajaan Kristus? Tepat. Karena semua nubuat yang berhubungan dengan penderitaan Kristus telah digenapi. Semua nubuat yang berhubungan dengan kemuliaan Kristus harus digenapi. Mengapa kita mengatakan bahwa ini adalah kerajaan nyata di bumi dan bukan hanya kerajaan rohani? Apakah penderitaan Kristus nyata atau rohani? Jika nyata, lalu bagaimana bisa setengah dari penubuatan yang berhubungan dengan penderitaannya menjadi nyata dan setengah lainnya tentang kemuliaannya menjadi rohani? Misal dalam Mazmur 22, cela bagi manusia dihina oleh orang banyak. Apakah itu benar-benar terpenuhi atau tidak? Jika itu terpenuhi, lalu bagaimana mungkin setiap lutut akan bertelut tidak terpenuhi? Mazmur yang sama mengatakan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Jadi jika penderitaan digenapi secara harfiah, kemuliaan juga harus digenapi secara harfiah. Harus digenapi. Harus digenapi. Tuhan berkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan berkati. Mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Oke. Kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes masih pergi ke Bait Allah pada pukul 3 petang. Mengapa mereka masih rajin ke Bait Allah yang merupakan tempat peribadatan orang Yahudi, sementara mereka adalah buah pertama dari keberadaan Kristen? Pada saat itu masih sebuah permulaan. Kekristenan masih dalam masa transisi dan pertemuan Kristen sebelum mencapai bentuk finalnya. Ini adalah masa transisi. Ya, Benar. Apa persamaan antara orang yang lahir lumpuh dan orang berdosa pada umumnya? ia dilahirkan lumpuh dan tidak dapat berjalan seperti setiap orang berdosa dilahirkan dalam dosa dan dikandung dalam dosa. Dia adalah orang miskin yang meminta sedekah, dan siapapun yang menjauh dari Tuhan juga memohon padanya tidak akan menemukannya. Dan kami melihat bahwa pria ini segera menerima kesumbuhan dan cuma-cuma sebagaimana siapapun dapat menerimanya secara cuma-cuma melalui iman. Kita juga melihat bahwa setelah dia sembuh, sikapnya mulai berubah dan dia mulai beribadah kepada Tuhan. Ini terjadi pada setiap orang berdosa ketika ia kembali kepada Tuhan. Dalam ayat 19 dan 21, apa yang dimaksud dengan waktu kelegaan dan waktu pemulihan segala sesuatu? Waktu kelegaan ditujukan kepada bangsa Yahudi. Ketika bertobat dan berbalik kepada Tuhan, kelegaan akan datang dari Tuhan. Waktu pemulihan segala sesuatu berarti ketika Kristus akan memerintah di bumi dan ciptaan akan dibebaskan dari belenggu korupsi. Waktu kelegaan dan waktu pemulihan segala sesuatu adalah sinonim dari kerajaan 1000 tahun di bumi, di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, khususnya bangsa Yahudi. Bagaimana menurut Anda, Saudara Ya, Yosef? tepat. Baik. Tuhan Oke. memberkati, kita akan lanjutkan studi ini di episode berikutnya. Terima Tuhan kasih, Saudara berkati. Yosef. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.